Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4. Siap, Bu. Anak hebat. Siap, Bu. Kelas 4. Siap, Bu. Anak kelas 4, apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Anak kelas 4 semuanya. Hebat. Ibu guru, apa kabar hari ini? Baik. Siapkah dari kami semua? Siap. Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami bisa, dan kami paham. Oke, sekarang tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, sekarang sebelum pelajaran mulai, marilah kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa mulai. Selesai. Terima kasih. Sekarang ibu mau mengabsen dulu. Sebelum masuk ke pembelajaran, ibu mau absen dulu. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, berarti kalian semua tetap semangat dan tetap fokus untuk belajar. Kali ini ibu akan menjelaskan tentang gaya di sekitar kita. Nah, kalian bisa buka buku IPAS halaman 62. Silakan. Sudah? Tanpa kita sadari, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menyebabkan benda menjadi bergerak. Misalnya, saat kita melempar sebuah bola, contohnya ini. Ini bisa menyebabkan benda bergerak. Ibu melempar sebuah bola. Ini menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Lalu, ketika kita membuka atau menutup jendela atau pintu, itu juga sama. Bisa kita katakan sebagai gaya. Menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Nah, itu juga disebut dengan gaya. Nah, mari kita pelajari lebih dalam lagi mengenai gaya di sekitar kita. Ada dua macam gaya, yaitu gaya otot dan gaya gesek. Kalian tahu seperti apa gaya otot tersebut? Mari kita praktekkan. Silakan Rangga dan Fahri ke depan. Coba kita praktekkan di depan teman-teman kita. Kamu angkat ke sini, ke depan, sini biar kelihatan. Nah, boleh kalian lihat? Bisa kalian lihat? Ini dinamakan gaya apa? Silakan kalian angkat. Nah, ini bisa dikatakan sebagai gaya otot. Turunkan. Kenapa bisa disebut gaya otot? Siapa yang tahu dan bisa menjawab? Kenapa? Nah, karena menggerakkan benda tersebut menggunakan tenaga otot dan lebih ringan, lebih gampang untuk dilakukan. Sekarang coba kalian geser. Sudah. Ini disebut dengan gaya gesek. Kenapa kita bilang ini sebagai gaya gesek? Karena gesekan sebuah benda dia digesek ke permukaan lantai dan menyebabkan benda itu bergerak secara menggesek. Silakan simpan lagi.
Terima kasih. Nah, sampai sini kalian paham? Apa yang disebut dengan gaya gesek dan gaya otot? Semakin besar permukaan benda, semakin besar gaya gesek yang terjadi. Kenapa disebut seperti itu? Karena kita gesek mendorong ke permukaan lantai, otomatis prosesnya akan lebih lama. Sebaliknya pula, semakin halus permukaan benda, semakin kecil gaya gesek yang terjadi. Betul tidak? Betul. Nah, terima kasih kalau sudah paham. Sekarang ibu bertanya, lebih gampang mana? Gaya gesek atau gaya otot? Kenapa bilang begitu? Karena lebih ringan. Karena kita lakukan menggerakkan benda dengan gaya otot itu bisa lebih ringan dan lebih gampang. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Coba Nabila, apa pertanyaannya? Nah, pertanyaan yang sangat bagus. Pengaruh gaya otot terhadap benda. Siapa yang tahu? Boleh dijawab ya. Perbedaan gaya otot terhadap benda yakni menggerakkan benda yang semula diam menjadi bergerak. Itu yang dinamakan apa? Perbedaan benda gaya otot menjadi bergerak. Masih ada pertanyaan lagi? Oh, ada ya. Apa? Apa yang mempengaruhi gaya gesek? Apa yang mempengaruhi gaya gesek? Semakin kasar permukaan benda, semakin besar gaya gesek yang diperlukan. Dan semakin halus permukaan benda, maka semakin kecil gaya gesek yang terjadi. Nah, di sini ibu menerangkan dan memperjelas pertanyaan dari Nabila. Sudah mengerti? Kamu sudah mengerti, Mak? Ya. Terima kasih. Kalau sudah dipahami apa kalian? Ada pertanyaan lagi tidak? Ya. Sudah paham semuanya? Ya. Nah, kalau sudah paham, ibu ada sedikit soal untuk kalian jawab. Sekarang ibu bagikan soalnya, silakan kalian bertanya.
barusan sudah Ibu bahas. Ada yang sudah selesai? Sudah. Silakan kumpulkan ke masing-masing meja depan biar Ibu yang sebentar, Ibu nilai terlebih dahulu. Mudah-mudahan selesai ya. Alhamdulillah. Sekarang Ibu berikan. Ibu panggil satu orang ya. Irma. Selesai. Depan ambil. Ambil. Nabila. Airel. Pahli. Putih. Cukup sekian materi pembelajaran hari ini tentang gaya di sekitar kita. Dan kalian pun mendapatkan nilai yang sangat baik dan sangat memuaskan. Sekarang persiapan untuk pulang. Silakan ketua kelas memimpin doa untuk sebelum pulang. Sebelum pulang, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Dan sekarang siap-siap untuk pulang. Jangan lupa hati-hati di jalan sesampainya kalian di rumah. Buka pakaian seragam, ganti dengan pakaian rumahan. Segera ambil air wudhu untuk melaksanakan sholat zuhur. Selanjutnya kalian makan terlebih dahulu. Lalu kalian persiapan untuk pergi mengaji. Cukup sekian dari Ibu. Hati-hati di jalan. Selamat sampai tujuan. Tetap semangat.